Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ipat Nurianti. Selamat datang di cerita Ipat hari ini. Nah, hari ini aku mau sambil makan, aku mau cerita sesuatu ke kalian. Ini belum dibuka dong. Baru enak. Kelihatan gak ya? Aku kayaknya mau cerita tentang siapa aja sih idola aku ya. Terus aku makan dulu. Sebelum makan jangan lupa minum. Kalau ditanya siapa aja sih idola aku, mungkin banyak, tapi aku mau lebih cerita ke idola yang merubah mindset pemikiran aku. Please banget guys. Oke. Yang pertama itu Iqbal Ramadan. Siapa sih yang nggak tahu Iqbal Ramadan itu ya? Personil Kobe Junior dulu, terus yang punya cita-cita mau jadi ustadz. Pokoknya kalian yang tahu, yang fans banget sama Kobe Junior waktu dulu, kalian pasti tahu kalau Iqbal tuh cita-citanya pengen jadi ustadz. Terus Iqbal tuh pinter, dia masih sempat belajar, masih sempat sekolah di sela-sela kesibukan waktu Kobe Junior. Pokoknya banyak banget yang kayak bikin kagum sama sosok Iqbal. Terus Iqbal tuh punya cita-cita yang kayak menurut aku Iqbal aja bisa gitu ya sambil sibuk kayak gitu, terus bisa untuk menggapai semua impiannya, terus ngerela untuk keluar dari CGR demi pendidikannya. Mungkin menurut aku itu bukan hal yang gampang buat Iqbal ngambil keputusan. Ya dibalik pro kontra dari semuanya, aku ngefans sama Iqbal. Pokoknya Iqbal tuh yang bikin aku semangat untuk belajar, semangat untuk meraih impian aku buat kuliah, buat terus sekolah. Itu salah satunya dari Iqbal. Waktu tahun 2016-2017, tahun 2018an lah gitu, Iqbal jadi brand ambassador Ruang Guru. Nah, di sanalah alasan aku pengen banget ikut SBMPTN, pengen banget masuk PTN, tapi dipatahkan semangatnya oleh guru aku. Hei, hai. Tapi nggak apa-apa ibu, sekarang aku udah bukan sukses, udah berdamai dengan itu semua. Ya alasan aku untuk semangat belajar itu karena brand ambassadornya Iqbal. Di balik itu semua ada mimpi yang aku pengen gapai. Terus setelah Iqbal, aku ngefans banget gitu sama Mas Fatur. Nah, Mas Fatur. Jadi pas pandemi itu lagi rame-ramenya webinar gitu. Nah, terus emang aku tuh tertarik sama isu-isu tentang BEM lah gitu. Pokoknya isu korupsi dan sebagainya itu kayak tertarik banget. Terus tiba-tiba buka Instagram, ada satu feed gitu di explore-nya tentang BEM gitu. Terus aku buka lah, klik, terus kayak ada foto Mas Fatur, terus kayak bertanya, ini siapa sih orang tuh gitu. Akhirnya nyari tahu lah, dari situ mulai ngefans sama Mas Fatur. Terus kayak pertama kali ikut grup WhatsApp-nya untuk info webinar Mas Fatur. Akhirnya pertama kali ikut, terus langsung di-notice sama Mas Fatur. Agak senang banget ya, walaupun kayak cuman lewat webinar, kayak nanya-nanya gitu, tapi kayak senang banget. Kayak apa sih yang aku dapat gitu ya ngefans sama Mas Fatur. Kalau Iqbal tadi kan kayak semangat belajar, terus kayak aku semangat untuk meraih mimpi-mimpi aku. Kalau Mas Fatur itu lebih ke mindset kehidupan. Mas Fatur tuh punya buku Kaum Rebahan Beri Perubahan. Itu mindset yang selalu aku terapin. Biasanya kayak walaupun aku orang yang suka rebahan aja, di rumah aja, tapi aku bisa untuk beri perubahan untuk orang lain. Itu yang aku mau. Dulu moto hidup aku tuh cuma kayak diem tapi pasti. Tapi pasti tuh kayak udah Ipat tuh diem tapi kayak ngasih perubahan gitu loh, kayak nggak banyak orang tahu bahwasanya diem Ipat tuh kan ngelakuin banyak hal. Setelah kenal Mas Fatur, setelah kayak ikut webinar beberapa kali, akhirnya aku nambah moto hidup aku, diam tapi pasti memberi perubahan. Jadi lebih memperjelas kayak diemnya tuh ngapain gitu. Nah, selain itu kayak aku tuh belajar banyak banget tentang kehidupan, banyak belajar kayak gimana cara damai untuk sama diri sendiri, gimana caranya untuk bisa ngerti diri sendiri, menghargai perasaan sendiri gitu. Banyak banget kayak oh ternyata banyak hal yang belum dipelajarin ya gitu, banyak hal yang harusnya kita tuh tahu dari dulu. Dan aku pun belajar untuk melatih public speaking aku, karena webinar Mas Fatur tuh bukan soal tentang keagamaan doang, bukan soal tentang mindset kehidupan aja, tapi kayak ada soft skill kayak kepemimpinan, terus public speaking, banyak banget deh pokoknya.
banyak banget. Terus ditambah lagi dapat temen-temen yang hobinya itu baik banget, hobinya itu bagus banget, kayak orang-orang rajin, orang-orang ambis dalam hal baik, dalam hal kebaikan gitu. Jadi aku senang. Ya waktu jadi komet Sonic juga sama sih, sama-sama dapat teman-teman baik, sama-sama tempat orang-orang yang kayak ngertiin apa yang Ipat mau gitu, yang bisa jadi teman cerita Ipat. Pokoknya setiap Ipat ngefans sama seseorang, pokoknya kayak ngefans banget gitu, pasti Ipat punya teman. Terus setelah Mas Fatur nikah tuh, kayak teman-teman aku tuh udah pada ngilang. Ya mungkin karena nikahnya dadakan atau seperti apa, kayak bikin kaget, banyak yang kecewa. Tapi kan kita cuma ngefans doang gitu ya, enggak lebih dari itu. Jadi ya gitu deh. Nah terus setelah itu tuh aku nggak dapat lagi inspirasi kayak bikin aku semangat buat ngelakuin hal baru lagi gitu. Nggak ada semangat buat, nggak ada nih orang yang bikin aku semangat dalam ngelakuin hal. Terus akhirnya aku ketemu sama seseorang. Sebenarnya seseorang itu ya mungkin tenornya udah lama, udah terkenalnya lama banget, tapi aku kayak cuma sekedar tahu, nggak pernah ngikutin yang selalu intens, sekedar tahu aja ya pokoknya gitu. Terus sampai akhirnya aku notice dia gara-gara YouTube. Jadi YouTube-nya tuh menghibur banget gitu, pokoknya kontennya seru-seru banget. Akhirnya aku ngefans sama dia. Ya kalian pasti tahu itu Jerome Pauline. Akhirnya aku kayak setiap hari tuh maraton, kalau lagi bosen, kalau lagi udah kerjaan semuanya udah, terus kayak gabut mau ngapain lagi ya gitu. Akhirnya aku kayak nonton YouTube-nya, fresh banget guys, nonton YouTube-nya gitu. Terus sampai tahu perjalanannya sama kali ketemu Seda Boy gimana gitu, terus pas ketemu sama Tomo gimana, terus kayak ekspresi mereka pas awal-awal gimana, terus kayak perjuangan Bang Jerome dari awal sampai titik sekarang itu gimana ya. Walaupun aku nggak bakalan tahu gimana aslinya, tapi aku tahu dari kayak konten-kontennya gitu loh, apa yang dia ceritain. Pokoknya bikin aku inspirasi, pasti menginspirasi aku banget. Terus sampai akhirnya fans deh sampai sekarang. Jadi aku semangat bikin YouTube, aku semangat bikin konten, terus aku semangat buat ngejar mimpi aku ke depannya. Kayak aku mau kuliah S2, aku mau kerja, jadi aku punya planning ke depannya itu. Kayak aku emang udah punya planning ke depannya, udah mateng juga planningnya, tapi lebih kayak yakin, lebih percaya sama diri sendiri, terus pokoknya lebih semangatnya. Dan sekarang aku mulai mempersiapkan semuanya. Saya ini kayak TA gitu, tugas akhir. Pokoknya aku pengen cepat selesai. Aku pengen cepat selesai biar ya ngebuktiin kalau aku bisa. Terus aku tuh kayak punya pemikiran baru, bahwasanya siapapun bisa jadi semangat untuk kamu bisa ningkatin value diri kamu, ningkatin biasa level sama dia. Siapapun itu bisa jadi semangat. Misalkan nih, aku ngefans sama Bang Jerome, terus aku kayak ambis pengen ada di samping dia. Ini seandainya ya, kayak ambis di samping dia, pengen jadi pacarnya, menjadi istrinya lah gitu, yang pokoknya yang ambis banget gitu. Ya itu jadi gimana caranya aku bisa ningkatin value aku dengan cara aku sendiri. Jadi aku nggak harus ngikutin apa yang Bang Jerome lakuin. Misalnya Bang Jerome suka matematika, aku harus suka matematika juga. Bang Jerome kuliah di Jepang, aku juga harus kuliah di Jepang. Enggak gitu, tapi gimana caranya kita menyamaratakan, tapi dengan cara kita sendiri, dengan versi kita sendiri. Keren banget pokoknya. Tapi sekarang tuh aku nggak terlalu fans, sekedar ngefans doang, sekedar mengagumi doang, nggak ambis untuk kayak menghalu gitu, enggak. Karena kalau kita terlalu berlebihan, terus dia nikah atau dia punya pacar, nanti kita kecewa gitu. Walaupun nggak pernah ketemu, nggak pernah saling ngobrol, komunikasi gitu deh. Jadi yang kayak udah ngefans ya asal kadarnya aja, kayak nggak terlalu berlebihan, dukung karya-karyanya, tuh support karya-karyanya gitu. Jadi biar kayak dia ngasih karyanya untuk kita terinspirasi, dan kita pun harus menghargai karya-karyanya dan ngedukung semua karya-karyanya gitu. Jadi ya cukup, aku ngefans sama dia, tapi nggak untuk berlebihan. Mungkin kayak tiga sosok itu tuh yang benar-benar bikin ngerubah kehidupan aku. Kayak yang Iqbal bikin semangat pendidikan aku gitu, bisa ngebantu pendidikan aku. Maksudnya tuh ya aku semangat untuk sekolah, semangat untuk ngejar mimpi aku punya mimpi kedepannya apa, itu gara-gara Iqbal. Terus yang memperkuatnya itu kayak mindset aku, kehidupan aku, itu Mas Fatur. Dan sekarang ada Bang Jerome yang yakinin aku kalau aku bisa. Mungkin videonya segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nemenin aku makan sambil cerita. Mungkin nggak jelas banget, terus guys cerita aja di next. Bye, udah banget. Tapi kalian harus cobain ini dari Indomaret chicken, terus dikasih telur rebus sama dikasih
cabai tambahan, rasanya enak. Aku cuma mau ngucapin banyak terima kasih buat kayak kalian pasti nggak bakal tahu aku, nggak bakal kenal aku, tapi buat Iqbal, buat Mas Fatur, buat Bang Jerom, terima kasih udah kayak kasih motivasi tanpa kalian sadari. Terima kasih udah ngasih inspirasi untuk kehidupan aku, udah ngasih kekuatan buat aku untuk sampai detik ini. Makasih buat kayak kalian gak perlu bilang langsung, tapi dengan karya kalian, dengan apa yang kalian share dan kalian bagikan, itu bisa ngasih dampak untuk kehidupan aku sendiri. Pokoknya aku banyak terima kasih sama kalian. Jadi buat kalian semua, kalau ada yang bilang ngapain sih ngefans sama dia, ngapain sih suka sama dia, kayak ya udah biarin aja. Pokoknya itu nggak harus public figure sebenarnya, siapapun, mau itu orang tua kalian, mau itu teman kalian, mau itu doi, mau itu crush. Pokoknya kalau orang itu bisa bikin kalian lebih semangat untuk jalanin kehidupan, lebih semangat untuk mencapai impian kalian, gak apa-apa banget. Pokoknya terima kasih aja buat kalian semua. Tetap semangat untuk raih semua impian kalian. Dadah.